Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlisa, mahasiswi IAIN Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah Kelompok 1, NIM 61206201931. Adapun tujuan dan maksud saya membuat video ini yaitu untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Ulumul Hadis, di mana isi video ini akan berisi tentang Q&A atau question and answer, pertanyaan dan jawaban, di mana nanti ada 3 materi tentang Ulumul Hadis yang tentunya akan menjadi tema di video ini. Langsung saja kita lihat pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu pengertian ulumul hadis. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis. Ulum al-hadis terdiri dari 2 kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab dalam bentuk jamak dari ilm, yaitu ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis di kalangan ulama hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan, perbuatan, takrir atau sifat. Dengan demikian, gabungan kata ulum al-hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bicara tentang sejarah, pasti di pikiran kita materinya panjang. Sejarah perkembangan hadis memang panjang, namun saya hanya mengambil inti-intinya saja. Perkembangan hadis. Perkembangan hadis selalu beriringan dengan pertumbuhan, pembinaan, dan hadis itu sendiri, hanya saja belum dinyatakan sebagai ilmu secara eksplisit. Pada masa Nabi SAW masih hidup di tengah-tengah sahabat, hadis tidak ada persoalan, karena jika menghadapi suatu masalah, mereka langsung bertemu dengan beliau untuk mengecek kebenarannya, atau menemui sahabat lain yang dapat dipercaya untuk mengonfirmasinya. Setelah itu, barulah mereka menerima dan mengamalkan hadis tersebut. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis karena konsentrasi mereka kepada Al-Quran yang baru dikodifikasi pada masa Abu Bakar tahap awal. Khalifah Abu Bakar tidak mau menerima suatu hadis yang disampaikan oleh seseorang kecuali seseorang tersebut mampu mendatangkan saksi yang mampu mengecek kebenaran yang diriwayatkannya. Perkembangan ilmu hadis mencapai puncak kematangan dan berdiri sendiri pada abad keempat Hijriah, yang merupakan penggabungan dan penyempurnaan berbagai ilmu yang berkembang pada abad-abad sebelumnya secara terpisah dan berserakan. Coba sebutkan cabang-cabang ulumul hadis. Cabang-cabang ulumul hadis ada beberapa. Yang pertama, ilmu rijal al-hadis, yang kedua ilmu al-jar al-ta'dil, yang ketiga ilmu fanil al-mubamat, yang keempat ilmu muhtalif al-hadis, 5 ilmu ilail hadis, 6 ilmu garibil hadis, 7 ilmu asbab urut al-hadis, 8 ilmu mustalah ahli hadis. Itu cabang-cabang ulumul hadis. Baik teman-teman, itulah tadi Q&A pada materi pertama. Ada 3 pertanyaan. Selanjutnya kita beralih ke materi kedua. Langsung saja, ini pertanyaan yang pertama. Pembukuan hadis pada abad kedua Hijriah, periode ini disebut sebagai masa penulisan dan pentadwinan atau pembukuan hadis. Periode ini dimulai pada masa pemerintahan Bani Umayyah
angkatan kedua sampai akhir abad kedua Hijriyah menjelang akhir masa dinasti Abbasiyah angkatan pertama. Pembukuan hadis pada abad ketiga Hijriyah disebut masa pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan. Periode ketiga ini dimulai sejak masa pemerintahan dinasti Abbasiyah angkatan pertama yaitu Khalifah Al-Ma'mum sampai awal pemerintahan dinasti Abbasiyah angkatan kedua yaitu Khalifah Al-Mu'tadir. Pembukuan hadis pada abad ke-4 sampai pertengahan ke-6 Hijriyah. Periode ke-6 ini terjadi pada masa dinasti Abbasiyah angkatan kedua. Periode ini disebut masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan. Pembukuan hadis pada abad ke-6 sampai sekarang mulai sejak Baghdad dihancurkan oleh Hulagukan. Pembukuan hadis pada abad ke-6 sampai sekarang. Pembukuan hadis pada abad ke-6 sampai sekarang mulai sejak Baghdad dihancurkan oleh Hulagukan. Kegiatan perkembangan hadis berpindah dari ke Mesir ke India. Dalam masa ini banyak kepala-kepala pemerintahan berkecimpung dalam bidang ilmu hadis. Pada periode ini disebut masa pensyarahan, penghimpunan, pentahrijan, dan pembahasan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh ulama dalam masa ini adalah menerbitkan buku-buku hadis, menyaringnya dan menyusun kitab tahrij dan kitab jami. Baik teman-teman, materi kedua setelah kita dengarkan Q&A-nya, dan sekarang kita udah berada di mana kita sudah mau menuju ke materi ketiga, dan di materi ketiga ini mungkin hanya ada 2 pertanyaan, dan mari kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada periode ini, hadis hadir sebagai sebuah sabda aqwal af'al dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu dari 2 sumber ajaran Islam yang harus diketahui, dan hadis ini sudah ada sejak awal perkembangan Islam karena hadis adalah suatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mengenai kapan munculnya hadis ini juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan ilmuwan. Dan menurut ulama hadis itu adalah segala sesuatu perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW sejak beliau lahir sampai wafat. Hadis pada masa sahabat atau Khulafa ar-Rasyidin. Periode ini disebut sebagai zaman kehati-hatian dan penyederhanaan riwayat. Periode ini terjadi pada zaman Khulafa ar-Rasyidin atau zaman sahabat besar, yakni dimulai sejak wafatnya Rasul sampai berakhirnya pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW sebelum wafatnya sudah meninggalkan pesan sebagai pedoman hidup berupa Al-Quran dan Al-Hadis yang harus dipedobani dalam seluruh aspek kehidupan. Pada masa Khalifahan Abu Bakar dan Umar, periwayatan dan penulisan hadis tersebar secara terbatas dan belum dilakukan secara resmi. Bahkan pada masa Umar bin Khattab ada pelarangan untuk memperbanyak periwayatan hadis, dengan maksud agar para sahabat mencurahkan perhatian mereka kepada penyebaran Al-Quran. Dalam sejarah pelestarian
Al-Quran sangatlah mendapatkan perhatian khusus. Nabi Muhammad SAW sendiri yang menginstruksikan agar menulis dan menghafal Al-Quran. Namun bukan berarti penulisan hadis pada masa Nabi tidak terjadi sama sekali. Hanya saja sahabat yang mendapat instruksi khusus dari Nabi dan yang memiliki kapasitas intelektual yang tinggi yang diizinkan untuk dalam menulis hadis dalam rangka kegiatan pelestarian kegiatan hadis. Thank you teman-teman yang udah nonton. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan, video Q&A tentang ulumul hadis yang ada 3 materi. Mohon maaf bila ada salah kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.